Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Aura Sofia Zahra dengan NIM 123-70329. Di sini aku ingin jelasin bagaimana cara menganalisis rangkaian operasional amplifier, adder, dan juga subtraktor. Untuk itu, see you. Bye-bye. Baik, untuk yang pertama kita butuh op-amp atau LM741. Setelahnya kita juga untuk komponennya membutuhkan voltage sebagai kapasitor dari op-ampnya. Kita di sini membutuhkan 2 voltage sebagai kapasitor. Yang satu berfungsi sebagai VCC dan yang satu lagi berfungsi sebagai VEE. Setelahnya kita juga menggunakan voltage ini sebagai sumber tegangan input. Kita menggunakan 2 karena di sini kita judulnya juga adder. Jadi nanti kita jumlahkan. Setelahnya kita membutuhkan resistor sebanyak 3 buah. Kita split dulu sampai menemukan titik yang pas. Setelahnya klik, dan terakhir juga diklik di bagian atas. Setelah itu kita bisa hubungkan semua komponen yang sudah ada ini menggunakan wire. Untuk yang termudah kita hubungkan dulu V1 dengan VCC dari op-amp, dan juga dilakukan hal yang sama dari VEE kita hubungkan ke ground dari op-ampnya sendiri seperti ini. Setelah itu hubungkan V1 dan V2-nya. Dan untuk R3 itu dihubungkan, kaki kanannya ini dihubungkan ke op-amp bagian output, dan kaki sebelah kirinya dihubungkan ke ground dari pada op-ampnya ini sendiri seperti ini. Setelahnya resistor yang lainnya dihubungkan juga ke R3 bagian negatif, dan juga R2 juga sama dihubungkan ke R3 bagian negatif. Setelahnya kita hubungkan voltage ini yang V ketiga dihubungkan dengan R atau resistor pertama di bagian positifnya seperti ini. Setelahnya hal yang sama dilakukan pada V4 yang dihubungkan pada sisi positif dan juga dengan kaki resistor kedua. Seperti itu. Nah, setelah ini jangan lupa kita hubungkan ground untuk menyempurnakan rangkaiannya. Tapi untuk merapihkan rangkaian ini aku coba untuk drag bagian-bagiannya. Wire-nya ini dihapus dulu, kemudian nanti diulang seperti itu. Kemudian di wire ulang. Dihubungkan dari kaki R1 ke voltase yang ketiga sebagai input tegangan dari rangkaian ini.
Setelahnya kita membutuhkan ground tadi untuk menyempurnakan rangkaiannya, karena rangkaian tidak bisa di-run tanpa ground. Ground ditempatkan di beberapa tempat. Di rangkaian ini sendiri kita menggunakan 4 ground. Satu di bawah voltage input yang pertama dan yang kedua, kemudian di bawah op-ampnya sendiri di bagian VCC-nya. Kemudian yang ketiga atau terakhir, yang keempat atau terakhir ini disimpan di antara V1 dan V2. Setelah itu, kita juga bisa menghubungkan mereka semua menggunakan wire. Dihubungkan dari titik ke titiknya agar terhubung dan dapat bekerja dengan baik rangkaiannya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal mengganti voltase atau resistansi yang dibutuhkan pada tiap-tiap komponen dalam rangkaian ini. Misalnya seperti pada V1 diganti dengan 15 volt, kemudian V2 nya juga diganti dengan 15 volt. Kemudian kita berpindah ke resistor. Yang pertama diganti adalah resistor 3, diganti resistansinya menjadi 1 kilo ohm. Resistor 1 pun sama, diganti menjadi 1 kilo ohm. Dan juga di resistor kedua kita ganti menjadi 1 kilo ohm. Setelahnya kita ganti voltage yang sebelah kiri yang sebagai sumber tegangan input ini menjadi menggunakan fungsi sinusoidal, di mana ia memiliki satu amplitudenya 1 dan frekuensinya 1 kilo. Seperti ini. Kemudian dilakukan hal yang sama pada tegangan input yang kedua. Nah, setelah seperti ini kita pindahkan dan rapihkan tempat-tempatnya. Misalkan sinus ini dipindahkan ke atas agar lebih rapi dan kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, untuk op-ampnya sendiri bisa kita ganti dengan LM741. Setelahnya kita bisa coba run rangkaian ini dengan mengganti terlebih dahulu masanya itu atau waktunya diganti menjadi 10 ms. Jangan lupa kita masukkan juga V outputnya atau V outnya. Setelah itu masukkan V atau waktu rangkaian ini berlangsung. Kita menggunakan 10 ms. Nah, untuk merangkai atau meran rangkaian ini kita juga perlu memasukkan include LM741 lib yang telah kita download sebelumnya. Jika tidak bisa, kita coba browse dan pilih LM741 library-nya dari file seperti itu. Nah, seperti ini jadi nanti kelihatannya. Setelah itu run. Baik, jadi untuk sekarang kita coba untuk run rangkaian yang telah kita buat ini. Yang sebelumnya LM741-nya jangan lupa di-include ke atas sini. Kita coba klik icon lari yang ada di LTSpice ini. Kemudian kita coba lihat P inputnya. Nah, di sini P inputnya bisa dilihat bahwa ia tuh memiliki amplitudo
frekuensi gelombangnya itu puncaknya ada di 1 volt, sedangkan lembahnya ada di minus 1 volt. Ini untuk V1. Kemudian sekarang untuk melihat V2, kita bisa add plot plan, dan ininya diklik, dan kita lihat V2-nya atau V input yang kedua. Nah, bisa dilihat ini V input yang kedua. Dan untuk V output-nya bisa kita lihat, kita add lagi, add plot plan, klik, kemudian kita lihat V output-nya di sini. Nah, untuk V output-nya sendiri bisa dilihat bahwa hasilnya adalah 2 volt. Itu hasil penjumlahan dari V input 1 dan V input 2. Seperti itu. Nah, sekarang untuk membuat subtraktornya, kita betulin dulu tadi agar terlihat lebih rapi penghubung antar resistornya. Setelah itu selesai, bisa kita ganti V3 dan V4-nya menjadi V input 1 dan input 2. Nah, jadi dapat diketahui bahwa jika rangkaian ini sudah diubah menjadi subtraktor, V input 1 dan V input 2-nya disimpan di bagian V, hasilnya akan tetap sama. Dapat dilihat bahwa hasilnya merupakan hasil adder seperti pada rangkaian sebelumnya. Jadi pada V input 1 kilo amplitudenya ada pada puncak pada 1 volt dan lembahnya ada pada minus 1 volt. Di V2-nya, di V input 2-nya 1 volt dan minus 1 volt juga, dan V output-nya adalah sebesar 2 volt. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Jadi dapat disimpulkan pada rangkaian ini, V input 1 mengeluarkan voltase sebesar 1 volt dan minus 1 volt. Begitupun V2 1 volt dan minus 1 volt. Dan untuk V output-nya dapat diketahui bahwa hasilnya adalah sebesar 2 volt, yaitu penjumlahan dari V input 1 dan V input 2. Baik, kurang lebih seperti itu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. YouTuber. Aku lihat yang Kang Raza aja gak ada video perkenalan.